Rumah tangga yang baru saja dibangun dengan acara pernikahan yang sangat meriah ternyata tidak mampu bertahan lama. Malam ini, antara Bram dan Laila yang baru dinikahinya 3 bulan yang lalu sudah ternodai dengan pertengkaran antara mereka berdua. Padahal hanya masalah sepele, yakni Laila minta izin untuk menghadiri reuni dengan teman-teman sesama alumni sebuah universitas. Namun dengan tegas ditolak oleh Bram. Alasan Bram sesungguhnya sangat sederhana, yakni acara reuni baru akan dimulai pada pukul 8 malam. Berarti kalau ia mengizinkan istrinya pergi pasti akan pulang dini hari. Sedangkan untuk ikut mendampingi, Bram merasa tidak kuat karena sedang mengalami diare. Ia tidak ingin mengganggu acara reuni dengan bolak-balik ke toilet dalam acara tersebut. Ia sudah mencoba membujuk istrinya bahwa tahun depan ia akan menemani bila ada reuni lagi. Namun Laila merasa sangat kecewa karena sejak menikah terlalu banyak aturan yang dirasanya mengekang kebebasan dirinya. Sesungguhnya, bukan kali ini saja pasangan muda ini bertengkar. Setiap pasangan yang mengawali hidup berumah tangga hampir pasti mengalami ini. Dan hal ini adalah jalan untuk menemukan titik temu bagi keduanya, agar dapat melanjutkan hidup berumah tangga dengan semakin saling mengerti dan memahami. Tapi kali ini, Bram merasa hatinya terluka ketika Laila menyebut masalah keuangan. Bram, kita sama-sama bekerja, dan kalaupun aku ikut reuni tidak akan mengganggu keuangan pribadimu, karena aku punya uang sendiri. Bram hanya diam dan tidak ingin melanjutkan pertengkaran ini, karena akan sama-sama saling melukai. Padahal semua pengeluaran untuk biaya hidup mereka berdua ditanggung Bram, dan tidak sekali juga ia menggunakan uang Laila untuk keperluan apapun. Mereka berdua sama-sama berdiam diri, dan malam semakin larut. Walaupun sudah mencoba memejamkan mata, namun Laila tidak bisa tertidur. Ia memandangi wajah Bram yang sudah tertidur pulas. Ada setitik rasa penyesalan dalam hatinya. Mengapa ia begitu tega melukai hati pria yang dicintainya dengan mengungkit masalah keuangan? Tapi tiba-tiba bayangan akan dapat bertemu dengan sahabat baiknya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu mengalahkan pikiran sehatnya. Ingin rasanya ia lari dari sana untuk bisa sekejap saja bertemu sahabat lamanya. Karena tidak mampu mengontrol diri, akhirnya Laila diam-diam menyelinap keluar kamar. Diliriknya Bram masih pulas. Ia membuka pintu rumah secara perlahan dan mulai melangkah keluar pekarangan rumahnya. Ia sendiri tidak tahu tujuannya mau kemana. Yang penting dapat menenangkan hati yang gundah. Udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Tak tampak seorang pun yang berada di jalanan selain dari dirinya. Baru berjalan kaki sekitar 5 menit dari rumah mereka, tiba-tiba hatinya merasa keder. Dan pada saat bersamaan, tiba-tiba ia dikagetkan oleh bunyi rem mencicit di sampingnya. Tampak seorang pria muda membuka kaca kendaraan dan menyapa. "Halo Nona Manis, mau kemana malam-malam begini?" Karena memang tidak tahu mau kemana, maka ketika ditanya, Laila menjawab asal-asalan. "Oh, mau ke warung beli makanan?" Ternyata jawabannya membuat pria di mobil tertawa dan berkata, "Hai Nona Manis, sudah jam 2 subuh, mana ada yang jualan?"
Mau ikut aku pulang? Entah karena apa, Laila merasa seperti terhipnotis oleh ajakan pria di kendaraan ini dan menganggukkan kepalanya. Pria tersebut turun dari kendaraan dan dengan gerakan elegan membukakan pintu kendaraan serta mempersilakan Laila masuk ke dalam kendaraan mewahnya. Berkali-kali disebut sebagai nona manis, ternyata membuat Laila lupa memberitahu kepada pria ini arah mana menuju kembali ke rumah mereka yang hanya berjarak sekitar 200 meteran dari sana. Ia baru sadar ketika pria tampan ini mengatakan, "Nona manis, kita singgah di rumahku sesaat agar bisa kenal dengan ibuku." Dan tanpa menunggu persetujuan dari Laila, pria ini memacu kendaraannya dan menuju ke rumah yang terang benderang oleh sinar lampu. Pria itu menghentikan kendaraan dan membukakan pintu mobil, serta memegang tangan Laila untuk diajak turun. Dan bagaikan dihipnotis, Laila mengikuti tanpa membantah. Sambil bergandengan menuju ke pintu rumahnya yang masih terbuka, pria ini memetik setangkai bunga kamboja dan menyelipkan di belakang telinga Laila. Kemudian berucap, "Kamu semakin cantik dengan bunga ini. Ibuku pasti akan sangat bahagia bila kamu mau menjadi pengantinku." Sambil melangkah, Laila melirik nama jalan yang tertulis di depan rumah tersebut. Karakata Street. Rasanya belum pernah ia mendengar nama jalan tersebut, dan secara diam-diam dia mencatat di telapak tangannya. Tiba di dalam rumah, pria ini memanggil wanita yang disebut sebagai ibunya yang tampak sibuk membuat kopi. "Mama, ini Laila calon pengantinku. Cantik kan?" Dan wanita yang dipanggil Mama membalikkan tubuhnya dan tampak wajahnya yang masih sangat muda. Wanita itu tersenyum manis dan mempersilahkan Laila duduk. Ia pun menyediakan secangkir kopi dan mulai membuka percakapan. "Laila, kamu sangat cantik, cocok sebagai pengantin putraku Eagle. Hari ini usia Eagle genap 70 tahun. Kata wanita itu. Merasa salah dengar, maka Laila membuka mulutnya dan bertanya, "Maaf Bu, berapa usia putra ibu?" "Eagle sudah berusia 70 tahun Laila, dan ibu sendiri sudah berusia 112 tahun. Tiba-tiba, Laila merasa bulu tengkuknya berdiri dan merinding. Apalagi ketika ia memandang wajah wanita cantik itu. Ternyata kedua bola matanya tidak ada. Maka ia berlari sekencang-kencangnya keluar dari rumah tersebut dan berteriak, "Bram, tolong aku Bram, tolong Bram." Ia berlari sekuat tenaga, tanpa memperdulikan hujan yang mulai turun. Sampai tiba-tiba ia tersadar ketika tangan Bram menepuk-nepuk pipinya sambil memeluknya. "Bangun Laila, kamu bermimpi buruk ya?" Dan Laila memeluk suaminya erat-erat dengan pakaian basah oleh keringat dingin. Ia merasa lega, ternyata hanya bermimpi buruk. Tapi tiba-tiba Bram memandang wajahnya dengan heran dan mengambil sesuatu di belakang telinganya. Ternyata setangkai bunga kamboja. "Laila, dari mana kamu dapat bunga ini?" Melihat bunga tersebut, Laila tidak sempat menjawab karena ia jatuh pingsan. Bram segera menelpon ambulan. Sementara menunggu ambulan tiba untuk membawa istrinya ke rumah sakit, Bram berusaha untuk membuat sebisanya agar istrinya sadar.
Ketika ia mencoba memijat jari tangan istrinya, tampak ada tulisan di telapak tangan Laila. Di sana tertulis Karakata Street. Dengan cepat, Bram melacak di Google lewat ponselnya, dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Karena Karakata adalah alamat kuburan di Western Australia. Dan pada daster yang dikenakan Laila masih terdapat bekas terkena lumpur. Dan ketika dipegang, ternyata noda tanah tersebut masih basah.